menjadi perhatian khusus di mana Pancasila tidak lagi ada baik di pelajaran-pelajaran di sekolah segala macam. 4 pilar itu penting untuk menyokong keberadaan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan tidak dipahami sebagai pilar yang dipertentangkan dengan fondasi. Betul. Oh, dengan program Megawati Fellowship program ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan konsisten sepertinya ya mendukung tumbuh dan berkembangnya saya kira budaya riset di Republik ini. Pasca transisi politik 65 itu misalnya rezim Orde Baru itu membuat sebuah kebijakan stabilisasi. saya kira sangat populer saat itu ada kebijakan yang namanya politik no, ekonomi yes, ya, developmentalistik dan seterusnya. Sekalipun reformasi bergulir pasca 98, sebetulnya platform politik di Republik ini masih disusun oleh Orde Baru sebetulnya, atau sisa-sisa Orde Baru ini masih terjadi. Halo Sobat Perjuangan dimanapun berada, kita bertemu lagi di dalam talk show Megawati Fellowship Program. Untuk memulai acara kita pada hari ini, kita salam merdeka dulu. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada hari ini telah hadir bersama kami berdua di sini, saya Kanti Weyanis dan Profesor Alex Seran, 2 peneliti muda berbakat kita, yaitu Mas Januar Eko Priyanto dari S2 Universitas Indonesia yang sedang membuat riset berjudul Tipologi Komunikasi Deliberatif melalui Ruang Digital, studi pada sosialisasi 4 pilar MPR RI, dan satu lagi peneliti muda kita juga yang sedang menuntaskan program S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Mas Fahmi Iswahyudi, dengan judul riset Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik, Studi Kasus pada PDI Perjuangan. Kedua peneliti kita pada hari ini akan menceritakan apa yang sedang diteliti, mengapa mereka meneliti subjek itu, dan bagaimana proses riset yang sedang atau telah dilaksanakan. Kita juga tentu ingin tahu motivasi mereka melakukan penelitian dengan topik tersebut. Kita juga ingin menggali lebih dalam bagaimana kesan mereka ketika menerima bantuan riset dari Megawati Fellowship Program PDI Perjuangan. Oke, nanti kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Mas Januar ini meneliti topik yang sangat menarik terkait dengan apa yang kita sebut pilar. Tipologi komunikasi deliberatif melalui ruang digital dengan subjudul studi pada sosialisasi 4 pilar MPRI. Kira-kira apa yang Mas Januar pahami mengenai 4 pilar MPR RI itu? Bisa diceritakan sedikit biar kita tahu. Baik, terima kasih Prof. Kanti. Jadi 4 pilar sendiri itu adalah program sosialisasi dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, di mana terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Di mana program itu merupakan gagasan brilian dari salah satu pendiri PDI Perjuangan, Bapak almarhum HM Taufik Kemas, yang pada masa kepemimpinan beliau di MPR sebagai ketua MPR tahun periode 2009 sampai 2014, beliau melihat bahwa semenjak reformasi Pancasila itu sudah tidak lagi digaungkan dengan dihapuskannya program P4, lalu
ditiadakannya BP7, lalu nah itu menjadi perhatian khusus di mana Pancasila tidak lagi ada baik di pelajaran-pelajaran di sekolah segala macam. Nah, menganggap hal itu perlu, maka dicanangkan lagi program sosialisasi 4 pilar yang awalnya dengan nomenklatur 4 pilar berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya di tahun 2013 itu dihapuskan karena ada keputusan dari MK mengenai Pancasila sebagai pilar itu yang sempat digugat di Mahkamah Konstitusi. Lalu nomenklatur itu dihapuskan, nomenklatur 4 pilar berbangsa dan bernegara. Lalu dari situ MPR mencari jalan tengah. Bagaimana program sosialisasi ini bisa berjalan dengan nomenklatur tetap 4 pilar. Jalan tengahnya yaitu dengan sebagaimana dalam bukunya Dr. Ahmad Basarah menyampaikan di situ, mencari jalan tengah bahwa dengan dihapuskannya frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara diganti dengan 4 pilar MPR RI, dan itu diterima dan bahkan disetujui oleh MK. Kira-kira kenapa sampai itu diubah ya menjadi 4 pilar MPR RI? Nah, karena begini, ada masalah kalau kita berbicara tentang pilar itu kan tiang ya, berdiri. Selama ini yang kita pahami Pancasila itu adalah dasar, berarti landasan. Mungkin Mas Yanuar ada komentar mengenai itu. Iya. Perbedaan antara pilar dan landasan atau fondasi. Nah, itu yang baik Prof. Jadi itu yang di tahun 2011 itu ada gugatan dari sekelompok masyarakat peduli Pancasila yang mempermasalahkan mengenai nomenklatur itu, bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak sama dengan tiang atau disamakan dengan NKRI, atau karena itu dianggap bertentangan. Nah, dan di MK sendiri hal itu memang sudah diputuskan bahwa frasa itu harus dihapuskan, tidak dapat dipergunakan. Namun dengan pilar di sini diibaratkan tanpa menghilangkan Pancasila sebagai dasar, tapi pilar di sini juga diartikan sebagai pondasi, sebagai pondasi dari bangsa itu. 4 pilar jadi 4 pilar pondasi, dianggap seperti itu, Prof. Jadi ini adalah klarifikasi untuk menunjukkan bahwa 4 pilar itu penting untuk menyokong keberadaan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan tidak dipahami sebagai pilar yang dipertentangkan dengan fondasi. Betul. Nah, ini klarifikasi ini penting supaya masyarakat tahu, sehingga tidak ujuk-ujuk mendengar pilar Pancasila ada di dalam terus ada protes. Betul. Kira-kira begitu ya. Sudah selesai mengenai itu. Oke, mungkin Mbak Kanti lanjutkan. Ya. Menurut Mas Yanuar, jenis, model atau tipe komunikasi kan bermacam-macam yang terjadi di ruang publik digital ya. Anda menyebutkan komunikasi deliberatif adalah suatu model komunikasi yang paling sesuai untuk memasyarakatkan 4 pilar MPR RI. Bagaimana menurut Anda cara yang paling pas untuk merealisasikan pemikiran Anda tersebut? Iya, sebenarnya sosialisasi 4 pilar itu kan awalnya normalnya dilaksanakan secara tatap muka dengan berbagai metode, ada dalam bentuk TOT, ada bentuk seni budaya dan lain-lain. Namun di masa pandemi hal itu terhambat. Program dari MPR ini yang sangat penting ini terhambat, tidak bisa dilaksanakan karena ada pembatasan sosial secara besar, itu pembatasan sosial. Nah, dari situ MPR mencoba dengan melaksanakan sosialisasi itu melalui daring ya, melalui Zoom. Dan itu juga mendapat respon yang baik dari masyarakat karena ya ternyata program ini masih yang dibutuhkan masyarakat masih bisa berjalan walaupun dengan kondisi pandemi. Dari situ saya melihat apakah hal ini, karena dalam kondisi normal tatap muka, dialog dalam sosialisasi itu sangat
hidup karena selain dalam sosialisasi itu mengangkat tema 4 pilar itu Pancasila, UUD 45, lalu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dikaitkan juga dengan masalah-masalah kekinian yang ada di masyarakat, diangkat tanpa keluar dari itu. Jadi ada timbal balik, masyarakat menyampaikan permasalahannya, diberikan solusi oleh narasumber, dikaitkan dengan 4 pilar tersebut. Nah, dari situ saya ingin melihat apakah ini bisa terjadi juga di komunikasi secara daring melalui ruang digital, melalui Zoom. Di mana pasti di situ ada keterbatasan-keterbatasan. Namun hal ini tentu perlu diteliti untuk memastikan hal tersebut. Apakah keterbatasan-keterbatasan tersebut mengganggu komunikasi deliberatif tersebut. Nah, dari situ pemikiran saya, ini ternyata, dan itu juga menjadi dasar bahwa program ini sebenarnya baik karena dapat menjangkau lebih luas masyarakat, segala lapisan. Dengan satu waktu kita bisa daring dengan masyarakat dari Aceh, Papua, Bali, segala macam. Nah, hal itu sangat baik, cuman efektivitasnya lagi dan ditinjau dari sisi komunikasi deliberatif itu seperti apa. Nah, itu yang saya ingin lihat. Sekarang kita akan bertanya ke Mas Fahmi Iswahyudi, yang tadi judul risetnya udah disebutkan, hubungan antara kaderisasi dan ideologi dalam partai politik, studi kasus pada PDI Perjuangan. Tapi sebelum masuk ke dalam kasus PDI Perjuangan, saya tertarik sekali ketika membaca proposalnya, bagaimana Orde Baru menjauhkan masyarakat dari politik, seperti memang ada deideologi dan depolitisasi begitu, dan hasilnya mungkin bisa kita rasakan pada hari ini gitu. Itu bagaimana menurut Mas? Oke, terima kasih Pak Alex, Mbak Kanti ya. Saya kira dengan program Megawati Fellowship program ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan konsisten sepertinya ya, mendukung tumbuh dan berkembangnya saya kira budaya riset di Republik ini, itu pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, ini menarik sebetulnya ya, soal ideologi di Republik ini, atau ideologi misalnya dalam habitat politik di Republik ini. Saya kira justru temuan pertama saya itu ada sejumlah riset yang menemukan sebetulnya bahwa di misalnya ada Webb, ada Fossati dan seterusnya yang mensinyalir sebetulnya bahwa tadi kehidupan atau eksistensi ideologi dalam praktik politik itu sudah semakin sulit ditemukan sebetulnya ya. Berangkat dari hal itu kemudian saya mendalami beberapa literatur sebetulnya, termasuk juga misalnya literatur yang diproduksi 20, 30, 40 tahun silam, lalu menemukan beberapa teks sebetulnya yang menjelaskan mengapa sebetulnya fenomena deparpolisasi, deideologisasi, dan depolitisasi itu terjadi hari ini. Saya kira ada beberapa telahan mendalam yang menarik. Salah satunya misalnya dikemukakan oleh Ruth McVie. Kalau Robinson misalnya mengemukakan bahwa pasca transisi politik 65 itu misalnya rezim Orde Baru itu membuat sebuah kebijakan stabilisasi. Saya kira sangat populer saat itu, ada kebijakan yang namanya politik no, ekonomi yes, ya, developmentalistik dan seterusnya. Jadi masyarakat kemudian menurut teks Robinson itu dijauhkan dari aktivitas politik. Kita menemukan saat itu kebijakan yang menjauhkan masyarakat lewat misalnya pembentukan organisasi-organisasi tunggal. Partai kemudian diminta untuk melakukan fusi ya, dari sekian banyak hanya menyisakan 3. Organisasi mau pemuda itu hanya 1 yang diakui negara, mau buruh itu hanya 1. Saya kira itu praktik politik yang menuju pada arah depolitisasi tadi. Deideologisasi ini dikemukakan juga sama oleh beberapa literatur ya, memang ada deideologisasi masif sebetulnya, termasuk pemaksaan agar partai politik misalnya saat itu ya itu harus misalnya menggunakan ideologi yang sama misalnya ya, dan seterusnya. Ideologi di luar yang diakui negara itu tidak boleh misalnya ya. Saat itu ada kebijakan, saya agak lupa sebetulnya namanya ya, tapi sejumlah literatur memang menunjukkan ada deideologisasi, ada deparpolisasi dan depolitisasi, dan itu dibuktikan saya rasa salah satunya telahan Aspinall misalnya menyebut bahwa sekalipun reformasi bergulir pasca 98, sebetulnya platform politik di Republik ini masih disusun oleh Orde Baru sebetulnya, atau sisa-sisa Orde Baru ini masih terjadi. Platform politiknya masih kurang lebih demikian. Makanya hari ini ada fenomena klientelisme misalnya ya, ada fenomena kartelisasi politik dan seterusnya. Saya kira juga itu tidak bisa dilepaskan dari aspek historis, di mana selama 20-30 tahun
Ini tadi kita mengalami depolitisasi yang sistematik, deideologisasi dan bahkan deparpolisasi ya lebih jauh. Ya. Saya kira sih itu mungkin. Ya betul, karena orang-orang yang hidup pada hari ini kan dibesarkan di masa Orde Baru ya. Mungkin sebelum kita kembali ke Mas Januar, Pak Alex ada yang mau ditanyakan? Iya, Mas Fahmi berbicara tentang ideologi, ada macam-macam ya. Betul. Ada macam-macam, dan hari ini kita di PDI Perjuangan, kira-kira menurut Mas Fahmi apa yang harus dikembangkan, ideologi apa yang harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi basis pendidikan karakter bagi kader-kader, karena itu dinilai oleh PDI Perjuangan sebagai karakter yang berkualitas untuk dimajukan. Tentu latar belakang ideologi yang mendasar itu harus kita gali, kita kembangkan. Menurut Mas Fahmi, ideologi apa yang seharusnya dikembangkan? Sebetulnya mungkin saya bukan dalam kapasitas itu sebetulnya, Pak ya. Oh ini harus ini tidak. Tapi saya kira bagi saya yang menarik itu soal topik ideologinya sebetulnya, Pak. Sejak ya dicetuskan oleh Antoine de Tracy misalnya, abad 18 kan banyak sekali, Pak ya, diskursus soal ideologi, bahkan menurut beberapa kalangan itu ya menciptakan semantic confusion, bingung definisi ideologi itu. Makanya kalau berbicara ideologi itu luas sekali, tapi kemudian saya menangkap satu hal penting misalnya dalam konteks PDIP. Saya rasa semua partai itu menggunakan asas kurang lebih yang sama gitu, Pak. Menuangkannya dalam ADRT-nya masing-masing itu Pancasila. Pun termasuk sebetulnya PDIP. Tapi dalam literatur lain misalnya yang menulis tentang PDIP itu juga mengemukakan argumentasi yang berbeda. Misalnya ada ideologi sosial demokrat misalnya, ada ideologi lain sebetulnya yang dijadikan sebagai referensi dalam menyusun nilai, keputusan politik, kebijakan politik dan seterusnya. Saya kira kalau sekarang bagi PDIP, kalau saya diperkenankan berkomentar sebetulnya, tentu sangat boleh. Ya. Sangat boleh, Mbak ya. Sangat boleh dong. Jadi bagi saya konsisten, komitmen misalnya. Karena Pancasila itu sudah holistik sekali sebetulnya. Dengan Pancasila menggunakan lima dimensi kan. Dimensi keagamaan artinya ya ideologi misalnya, PDI Perjuangan dalam konteks keagamaan itu harus mengambil posisi di tengah misalnya. Tidak kemudian pro mayoritarianism misalnya. Dalam konteks humanity menjunjung tinggi HAM, saya rasa nilai-nilai yang kemudian bisa dibangun. Dalam konteks nasionalisme saya kira kalau sekarang dilakukan pengukuran PDIP mungkin akan dipersepsikan masyarakat sebagai partai paling nasionalis. Kemudian dalam demokrasi ya PDIP saya kira setahu saya, sepemahaman saya adalah partai yang sejak lama mengusung konsep permusyawaratan dan permufakatan dibanding misalnya pendekatan demokrasi yang liberalistik, one man one vote dan seterusnya. Dan yang terakhir misalnya dalam konteks keadilan sosial, ideologinya Pancasila, ya kemudian PDIP harus mendorong misalnya bahwa misalnya negara harus mengambil inisiatif dalam mendistribusikan kekayaan misalnya, welfare dan seterusnya. Kemudian negara juga harus bertanggung jawab soal isu-isu vital dan strategis, pendidikan harus gratis misalnya. Ada subsidi bagi kelompok orang yang tidak mampu dan seterusnya. Saya kira kalau ideologi Pancasila cuma mungkin pendalaman atau stressing point-nya mungkin. Ya, jadi Mas Fahmi, kalau dari pembicaraan Anda kita lihat bahwa ideologi yang diperjuangkan oleh partai politik itu sama, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ideologi Pancasila. Nah, nilai-nilai yang melandasi apa yang diajukan oleh Mas Fahmi untuk menjadi dasar pendidikan karakter bagi kader itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu ya. Nah, saya kira kalau itu yang terjadi dan memang demikian, hari ini itu yang dipakai sebagai dasar untuk pendidikan karakter bangsa khususnya dalam hal politik, sejauh mana itu partai-partai politik yang ada di Indonesia secara konsisten perjuangan pembentukan karakter kader partai itu memang mengambil Pancasila sebagai dasar. Saya kira ini pertanyaan yang agak menjebak sebetulnya, Pak ya. Karena saya tentu tidak bisa memberikan penilaian sebetulnya pada
partai-partai lain karena saya juga belum melakukan penelahan mendalam sebetulnya Pak. Jadi mungkin saya bisa berkomentar soal PDIP misalnya tadi soal pembentukan karakter bagi kadernya. Saya kira ya sejauh ini memang banyak diapresiasi, termasuk saya kira elit politik dari partai lain. PDIP dianggap punya sistem kaderisasi yang berjalan, punya sekolah partai, saya rasa sebagai simbol ya komitmen terhadap pengkaderan tersebut. Kemudian juga ada strata yang rigid saya kira ya, di ADRT ada kaderisasi madya dan seterusnya bahkan silabusnya juga jelas, pemikiran Bung Karno misalnya, pemikiran politik dan seterusnya. Jadi saya kira itu. Tapi kalau partai lain mungkin saya belum bisa berkomentar Alex karena belum juga melakukan pendalaman ya. Ya ini PDI Perjuangan memang menganggap bahwa ideologi Pancasila itu harus menjadi daya dorong yang dipergunakan untuk pembentukan karakter dari para kader atau warga negara Indonesia secara keseluruhan. Dan mungkin kalau kita melihat kenyataan hari ini, PDI Perjuangan secara konsisten selalu bertolak dari Pancasila untuk pembentukan kualitas politik pada para kader dan pada warga negara Indonesia secara keseluruhan. Dan saya kira mungkin Mas Fahmi bisa melihat apakah dalam perjalanan dibandingkan dengan partai-partai politik yang lain, apakah PDIP secara konsisten terus memperjuangkan ini atau ada titik-titik lemah yang mungkin bisa menjadi masukan bagi PDI Perjuangan untuk melakukan ya transformasi dari apa yang belum bisa dikerjakan bisa ditingkatkan atau seperti apa? Tapi saya punya sebetulnya ada data yang dirilis oleh sebuah lembaga, saya pikir kredibilitasnya baik, ada LSI misalnya, melakukan pengukuran misalnya persepsi publik soal partai politik. Yang menarik bagi saya dalam data survei tersebut justru menunjukkan bahwa PDIP adalah partai yang dianggap publik dipersepsikan paling Pancasilais dengan 5 dimensi tadi, agama, humanity, nationalism, demokrasi, dan juga social justice misalnya. Jadi saya kira mungkin publik juga punya persepsi baik tentang PDIP kalau based on data survei tersebut sebetulnya Pak. Okay. Saya kira lebih jauhnya mungkin nanti akan saya tuangkan dalam riset saya Pak. Ya. Oke, Pak Alex. Sekarang kita akan kembali ya bertanya ke Mas Januar nih. Ideologi Pancasila dan 4 pilar ini kan tidak bisa dipisahkan ya Mas. Menurut Mas ini seberapa penting kita untuk memasyarakatkan 4 pilar ini dalam pembentukan pemikiran ideologi bagi masyarakat? Sebenarnya kan tujuannya juga itu ya. Jadi agar masyarakat mengerti sebenarnya Indonesia ini didirikan berdasarkan apa gitu kan, sehingga perlu dimasyarakatkan. Iya, menarik ini. Sebenarnya hal ini juga banyak ditanyakan juga ya. Artinya saat kita melakukan sosialisasi 4 pilar bersama anggota MPR di masyarakat itu, masyarakat banyak yang menanyakan kadang-kadang, ini Pak, sosialisasi 4 pilar sampai kapan sih dilaksanakan gitu kan? Apa ada batasannya? Ada sampai kapan akan dilaksanakan, dan memang harus seterusnya gitu kan? Dan ini memang ini seperti apa ya, memasyarakatkan ideologi ini seperti terus kita harus merefresh gitu kan. Kita nggak bisa berhenti karena ideologi ini memang harus ditanamkan, doktrin gitu kan. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak keresahan-keresahan sekarang, banyak generasi muda yang sudah banyak meninggalkan ya nilai-nilai budaya kita. Nah itu tantangan-tantangan dari luar dan dari dalam juga banyak. Budaya global sudah memang sudah gitu kan masuk ke dalam masyarakat kita, terutama generasi muda. Dan ini yang menurut saya sangat penting untuk kembali dimasyarakatkan mengenai 4 pilar yang dimana Pancasila ada di dalamnya. Apakah dengan kegiatan memasyarakatkan 4 pilar ini masyarakat sudah terlihat ada pemahaman mengenai wawasan kenegaraan gitu? Ini kan sebenarnya literasi politik ya? Iya. Yang menjadi tugas dari MPR. Iya.
Jadi mengenai masyarakat itu sudah memahami atau belum? Memang kita coba memasyarakatkan 4 pilar itu sesuai dengan segmentasi masyarakat masing-masing. Kita bawa sosialisasi 4 pilar itu dengan nelayan, kita kaitkan dengan kehidupan mereka di sana. Kita bawa sosialisasi 4 pilar itu ke kalangan pelajar, akademisi. Tentu topiknya juga berbeda yang kita angkat di sana, dan respon dari masyarakat itu cukup baik. Kita bisa melihat bahwa masyarakat bisa menerima itu kan dari responnya ya. Survei juga kita pernah laksanakan. Respon dan kemudian juga mungkin actionnya ya. Iya. Kalau pengamalan tentu saja kita hanya bisa berharap ya. Artinya kita tidak bisa memonitor pengamalan, tapi kan kita memang sudah berusaha untuk memasyarakatkan itu, dan secara terus-menerus kita secara masif kita laksanakan kepada semua lapisan masyarakat. Ya, kita harapkan hasilnya juga baik gitu. Oke. Mungkin Pak Alex berikutnya. Ya, Mas Yanuar, saya tertarik dengan penggunaan istilah pilar dan fondasi yang dalam penelitian Anda memasukkan ini penggunaan istilah 4 pilar MPR RI. Saya lihat hambatannya justru di situ. Nah, ini bagaimana kita melampaui hambatan itu? Model-model komunikasi itu kan banyak ya. Dan apa yang Anda tadi kemukakan sebagai jalan keluar untuk menerima 4 pilar sebagai tiang penyanggah dari lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, itu kalau kita lihat ini adalah betul produk atau hasil dari model komunikasi deliberatif. Sehingga tidak ambil kiri, tidak ambil kanan, tetapi bagaimana mengawinkan untuk cari jalan keluar terbaik. Betul. Jadi dari yang tadi kelihatannya menimbulkan masalah pemahaman di masyarakat kalau Pancasila itu disebut pilar. Maka ada upaya untuk memperoleh istilah atau ungkapan yang lebih sesuai sehingga memasukkan Pancasila menjadi pilar itu dapat diterima. Dan saya kira ini adalah hasil dari apa yang Anda sebut sebagai model komunikasi deliberatif. Di dalam komunikasi deliberatif itu bukan menang-menangan. Jadi pihak ini tidak mengajukan sesuatu karena pertimbangan bahwa this is the best argument yang harus diperjuangkan sampai menang. Tapi ketika kita mengemukakan argumen untuk apa yang kita pikirkan lebih baik, itu kita harus mempertimbangkan argumen dari pihak yang lain. Dan saya kira perubahan ini memperlihatkan itu. Jadi daripada mempertahankan istilah yang lampau, ini yang paling cocok. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana sosialisasinya di masyarakat? Sehingga ini memang benar sudah dipahami dan diterima bahwa Pancasila disebut sebagai bagian dari pilar itu untuk ini 4 pilar MPR RI, bukan menurunkan derajat Pancasila sebagai landasan, tetapi ini penggunaan dalam rangka penguatan terhadap institusi, yaitu Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, dan tidak berbicara tentang Pancasila terlepas dari 3 yang lain. Begini Prof, jadi memang saat kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mensosialisasikan 4 pilar ini di berbagai kalangan, dan pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul kalau kita ada sosialisasi kepada akademisi, guru PPKN misalnya. Wah, itu selalu dipertanyakan hal itu. Pancasila ini bukan pilar Pak, ini dasar gitu. Cuma kita sampaikan bahwa hal ini, perdebatan ini sudah diujikan di MK melalui putusan MK nomor 100 garis miring PUU tahun 2013
tahun 2013 betul. Nah, di situ tentunya MK sudah mengkaji dan penggunaan istilah 4 pilar MPR RI ini yang tadi saya sebutkan bahwa sebagai jalan tengah, ini juga sudah dikonsultasikan oleh pimpinan MPR ke MK sendiri. Dan MK mengamini ini untuk dapat dipergunakan karena tidak menyalahi putusan MK tersebut. Nah, itu yang kita bisa jelaskan kepada para akademisi yang kritis ini, Pak. Karena terus tentunya pengujian di MK juga artinya ini diajukan gugatan di tahun 2011 lalu diputuskan 2013. Selama 2 tahun ini tentu sudah banyak kajian, Pak, di situ. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat dan alhamdulillah dengan dasar itu kita bisa masyarakat bisa menerima, oh iya benar, berarti sudah ada lembaga yang menguji ini gitu kan. Frasa ini sudah kalau sampai sekarang kan masih tentu jadi polemik dan sudah digunakan oleh MPR bahwa frasa 4 pilar MPR RI ini memang bisa digunakan untuk memasarkan sosialisasi 4 pilar tersebut. Oke nih, kita sepertinya semakin hangat ya. Tapi agar nanti Sobat Perjuangan semakin penasaran untuk membaca hasil penelitian Mas Yanuar dan Mas Fahmi, jadi kita cukupkan dulu di sini diskusinya atau ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita semoga ada kesempatan berikutnya untuk ngobrol-ngobrol dan semoga Sobat Perjuangan dimanapun berada juga nanti akan termotivasi untuk mengikuti Megawati Fellowship program berikutnya. Terima kasih kepada Mas Yanuar Eko Priyanto, Mas Fahmi Iswahyudi, dan kepada Profesor Alex Seran. Sampai ketemu lagi.